Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahria Jurubasa, Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran dari media pembelajaran kimia. Di sini yang dibahas adalah koloid, di mana koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Makanya dalam koloid itu terdapat fase terdispersi atau medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Contoh koloid lainnya yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari antara lain mayones, keju, jelly, cat, kosmetik, dan obat-obatan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis koloid, di mana pertama yaitu medium pendispersi dan fase terdispersi. Di mana medium pendispersi terdapat 3 jenis koloid, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan fase terdispersi ada padat, cair, gas, sol, emulsi, buih, aerosol padat, dan aerosol. Di mana pada sol padat itu terdapat kacang berwarna kuningan perunggu, intan hitam, batu rubi, batu safir. Selebihnya kakak-kakak dan teman-teman bisa lihat pada tabel yang telah saya sediakan pada PPT jenis-jenis koloid. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall, di mana efek Tyndall adalah cahaya penghambat oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran kecil daripada partikel koloid lainnya. Yang kedua yaitu gerak Brown, yaitu adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop. Yang ketiga, absorpsi, yaitu proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena berukuran yang sangat luas. Yang keempat yaitu koagulasi koloid, di mana koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid oleh koloid yang mengandung muatan yang dinetralkan. Yang kelima, dialisis adalah pemurnian koloid secara bebas.
secara bebas dari ion-ion pengganggu. Yang keenam, elektroforesis, yaitu penggerakan partikel koloid di dalam media listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid. Yang ketujuh, koloid liofil atau liofob, yaitu sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi dalam dua jenis, liofil dan liofob. Merupakan partikel dengan zat terdispersi sehingga biasa menarik mediumnya, sehingga pada gaya tarik-menarik antara keduanya. Yang kedelapan, koloid pelindung, yang digunakan secara koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Yang selanjutnya yaitu pembuatan koloid. Kita ketahui bahwa koloid berada di antara larutan dan suspensi, di mana ketiganya dibedakan dari ukuran partikelnya. Karena koloid berada di tengah, maka koloid ini dibuat dari larutan dan juga dibuat dari suspensi. Di mana dari proses pembuatan koloid ini dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya angkat, yaitu koloid. Apabila ada yang kurang dan ada kata-kata yang kurang berkenaan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.